Kita masuk ke bulan yang baru. Di bulan ini tema bulanannya adalah overcomer atau kita lebih dari pemenang gitu ya. Itu tema bulanannya. Masuk di bulan April. Judul khotbah hari ini adalah perspektif dan situasi. Perspektif dan situasi. Oke? Kita mulai. Jadi sebentar ya. Wait. Oke, sorry. Kita mulai. Jadi perspektif dan situasi. Perspektif menentukan bagaimana kita hidup. Ini suatu opening yang saya ingin sampaikan dan sangat penting. Kalau teman-teman ingat di bulan lalu kita sudah belajar bahwa action atau aksi atau reaksi kita itu hanya buah dari apa yang ada di dalam, betul? Jadi aksi dan reaksi kita itu muncul dari kehendak, perasaan, emosi. Ini yang menentukan kehendak, perasaan ini yang menentukan aksi kita atau reaksi kita apa. Dan kehendak dan perasaan ini disampaikan kemarin adalah sesuatu yang perlu kita selaraskan sama Tuhan. Kalau kita berbicara satu step lebih awal lagi, kehendak dan perasaan ini kita punya kehendak dan punya perasaan karena ada yang namanya perspektif atau cara pandang. Perspektif dan perspektif ini muncul dari situasi. Jadi situasi menentukan situasi bisa terjadi, realita bisa terjadi. Contoh, kamu bisa amit-amit kamu bisa di PHK, kamu bisa dapat promosi, kamu bisa menang lotre, kamu bisa diputusin, kamu bisa dapat pacar. Itu adalah situasi. Oke? Perspektif menentukan bagaimana kamu mengalami situasi tersebut. Karena begini, situasi yang sama yang terjadi di dua orang bisa jadi pengalaman dan perasaannya sama sekali berbeda. Contoh, di dalam kita komsel dan komunitas, kita komsel ada home di sini dan ada komunitas di sini. Untuk seseorang yang punya perspektif bahwa saya harus tertanam, saya harus menajamkan orang lain, dan saya menyediakan diri di pertajam orang lain, maka komsel dan komunitas akan menjadi sesuatu yang esensi buat mereka. Betul? Tapi sebaliknya, orang yang melihat gereja sebagai tempat cari berkat, maka ketika dia datang ke komsel, ketika dia tertanam di komunitas, feelingnya, experience-nya akan berbeda, bener gak? Kedua orang ini ikut komsel yang sama, kedua orang ini duduk di ibadah yang sama, tertanam di gereja lokal yang sama, tapi experience-nya, apa yang mereka alami akan sama sekali berbeda. Betul? Contoh gampang lah, lebih sederhana ya. 100.000 buat seorang pekerja honorer yang kerjanya harian, sama 100.000 buat orang yang punya Rubicon dan motor gede, itu berbeda nilainya, betul? Buat yang banyak uang dan SPT-nya 15 lembar, 100.000 itu nggak terlalu berharga. Tapi buat angka yang sama, kalau untuk orang yang hari-harinya dia harus membanting tulang, itu udah sesuatu yang besar. Dan perspektif ini sangat penting karena ini yang Yesus bawa juga. Kalau teman-teman ingat ada di suatu waktu itu Yesus masuk ke Bait Allah, dia duduk di samping kotak persembahan dan dia mengamati bagaimana orang memberi persembahan. Ada janda yang datang dan beri dua peser. Ada orang kaya yang bawa segepok uang dan jedang gitu kan, bunyinya kencang banget karena berat banget gitu ya. Dan Yesus bilang, perspektif dunia akan bilang janda ini kontribusinya lebih kecil daripada si orang kaya. Tapi Yesus kasih perspektif yang benar ke murid-muridnya, yang dihitung adalah pengorbanannya, bukan nilainya. Yang dihitung adalah pengorbanannya dan bukan nilainya. Janda ini memberi lebih besar karena pengorbanannya lebih besar, kata Yesus. Kita bisa lihat bahwa perspektif ini ada di mana-mana. Janda yang memberi sedikit dan orang kaya yang memberi banyak, itu adalah masalah perspektif, melihatnya sebagai jumlahnya atau melihatnya sebagai besar pengorbanannya. Contoh lain perspektif. Pengalaman masa jomblo untuk seseorang yang mengejar kedewasaan akan sangat berbeda dengan pengalaman masa jomblo buat yang pengen cepet kewong. Sorry, the word, kawin. Yang pengen cepet nikah, akan beda. Yang ingin cepet nikah akan terjebak ke berbagai aplikasi, akan terjebak ke berbagai swipe, akan terjebak ke berbagai coba-coba yang berujung kepada masa lajang saya capek banget ya. Mantan begitu banyak, semua sakit hati gitu kan ya. Itu karena
Perspektif masa lajang yang berbeda dengan perspektif masa lajang, oh kalau saya masih single, ada panggilan Tuhan di masa single. Amin. Ada yang Tuhan mau saya pelajari di masa single. Akan sangat berbeda pengalamannya, akan sangat berbeda action dan reactionnya, meskipun sama-sama jomblo. Very good. Saya 2 minggu yang lalu masih bicara perspektif. Saya 2 minggu yang lalu jarang banget saya nonton ke teater tuh, baru 2 kali sejak sekali ya. Sejak ada Nolan sekali kayaknya, pas Tessa mengandung hamil besar kayaknya sekali kalau nggak salah ingat. Kami nonton Ant-Man MCU. Ya. Dan teman-teman tahu ya, semua 30 film MCU tuh kayak ada Easter egg nyambung semua gitu. Jadi kami beneran anxious karena jam 20 menit sebelum kami masih dimakan sushi di bawah. Wah, keburu nggak nih, lama banget lagi keluarnya gitu kan, promo sih, cuma lama kan jadi. Lama gitu kan keluarnya, naik ke atas, ternyata udah mulai dan agak kelewat. Untung kelihatan dikit bahwa ada Kang di depan, ternyata ada Kang di dalam, di Quantum itu ada si Kang lah gitu. Kalau saya miss 5 menit lewat, kita nggak bakal ngeh bahwa ada Kang di Quantum Realm. Untung pas kita lagi naik tangga lihat, oh ada Kang. Ini yang mati di Loki, ada di sini gitu ya. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah, saya begitu anxious telat datang ke nonton MCU. Seberapa anxious teman-teman telat datang ibadah? Ouch. That shows your perspective and belief. That shows how your world view, bagaimana kamu melihat Tuhan, itu terlihat dari situ. Anxious banget kalau telat datang ini ya, kelas gym. Udah mulai nggak enak, udah nggak ikut pemanasannya, ntar kram. Tapi kalau ibadah nggak apa-apa. Khotbahnya belum mulai. Cukup. Oke, itu sebagai contoh, perspektif berbeda akan menentukan action dan reaction kamu, akan menentukan nilai yang kamu berikan kepada sesuatu, meskipun situasinya sama, tergantung perspektifnya. Saya ingat waktu saya lagi pengangguran, saya lulus kuliah Juli 2009, teman-teman tahu. Kemudian saya tidak dapat pekerjaan yang saya inginkan, saya harus nganggur sekitar 3-4 bulan. Dan itu terasa lama banget. 3 bulan nganggur terasa lama. Teman-teman kalau punya kenalan yang lagi jalan-jalan ke Eropa 2 bulan tuh kayak cepet loh, ke Eropa enak banget gitu kan. Kalau nganggur tuh 2 bulan yang sama kayak lama banget gitu, kayak neraka gitu ya. Di tengah kepengangguran saya, I think Tuhan memberi saya hikmat. Tuhan memberi saya hikmat kayak gini. Di tengah saya nganggur, coba apply kerja sana sini, kenalan nyokap, semua saya coba apply. Ada satu hikmat, ada satu perspektif yang Tuhan berikan pada saya yang bilang kayak gini. Lu sadar nggak? Nganggur tuh cuma sekali. Most of the time. Iya, bisa terjadi PHK, tapi sebagian besar orang nganggur tuh cuma sekali. Pas baru lulus dan mau mulai kerja pertama. Kalau kamu kerjanya benar, kalau tidak iklimnya, anggaplah iklimnya default normal gitu ya, iklim industri, maka kamu tuh kerja terus gitu. Nantinya sampai umur 55 gitu. Jadi pas kamu kerja, habis itu pindah dan gak ada waktu untuk kamu rest. Waktu saya dapat perspektif itu dan saya yakin itu datang dari Tuhan, itu membuat saya kayak, oh, saya nganggur cuma sekali. Hopefully amit-amit gitu ya. Saya nganggur cuma sekali, might as well I do the best, I get the best out of it. Nanggap ya. Jadi perspektif itu menentukan bagaimana kita hidup, menentukan reaksi kita, menentukan aksi kita, menentukan kehendak dan perasaan kita. Kunci utama, kita harus mengejar perspektif yang sama dengan Yesus. Apakah sudut pandang dan cara pikir kita sama dengan Yesus? Itu yang ultimately harus kita pegang. Di Kejadian 3, di Taman Eden, ketika saya bicara bahwa realita itu tergantung dari perspektif, Iblis tahu ini. Di Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, 1. Lanjut, setelah Hawa ngejawab di ayat 2 dan ayat 3, ular ngomong lagi di ayat 4. Di ayat It stopped working. Oke, di ayat 4
dikatakan seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau teman-teman perhatiin, iblis nggak menyerang situasinya Adam dan Hawa. Iblis nggak menyerang situasinya Adam dan Hawa. Dia nggak tarik keluar Hawa dari taman supaya nggak bersama Tuhan lagi. Can he do that? Nggak bisa. Dia nggak sekuat itu, coy. Dia nggak sekuat itu. Cuma ada beberapa waktu dia bisa melakukan itu ke Ayub sebagai contoh, itu pun atas allowance-nya Tuhan gitu. Benar nggak? Tapi dia nggak bisa kayak tiba-tiba selama kamu anak Tuhan dan kamu tinggal dalam Tuhan, dia nggak bisa ngerebut apapun. Kamu udah dilindungi sama Tuhan. Jadi yang dia bisa serang bukan situasi kamu. Thank you. Yang dia bisa serang bukan situasi kamu. Yang dia bisa serang adalah perspektif kamu. Ada yang berubah nggak di situasi Hawa sebelum dan sesudah ngobrol sama ular? Ada yang berubah? Hawa masih bisa makan semua buah lain? Bisa. Hawa masih bisa ketemu Tuhan langsung? Bisa. Hawa masih punya tugas untuk menguasai bumi? Masih. Satu yang diserang sama iblis bukan situasi, tapi perspektif. Ketika iblis mulai bilang, bukannya Tuhan gak sebaik itu ya? Semuanya gak boleh lu makan, kan? Right? Yang diserang adalah perspektif Hawa tentang Tuhan. Ketika perspektif Hawa tentang Tuhan salah, nih kayak apa? Auto distract gitu ya. Auto rusak lah nih orang. Yang kedua, perspektif yang diserang oleh iblis ke Hawa adalah Allah tahu bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Double damage di ayat ini. Kesatu dia serang karakter Allah. Allah tuh nggak ngasih kamu makan biar lu nggak kayak dia. Dia serang karakter Allah. Kedua, dia serang identitas Hawa. Dia bilang apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Sorry. Coba teman-teman baca ulang Kejadian 1 dan Kejadian 2. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Identitasnya udah segambar dan serupa. Jadi ini cuma gocekan iblis. Habis kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Orang udah jelas-jelas sudah segambar dan serupa. Situasinya gak ada yang dirubah sama iblis. Dia gak membuat pohon itu jauh lebih cantik di mata Hawa gitu ya. Dia mendandani pohon supaya Hawa ke distract. Gak perlu ngelakuin itu. Dia cukup serang perspektif. Dan ketika perspektifnya diserang, si Hawa auto self-destruct. Dua fundamental perspektif yang diserang adalah siapa Allah bagi kita dan siapa kita di mata Allah. Kalau perspektif ada banyak. Worldview ada banyak. Kalau kamu baca Immanuel Kant yang menulis tentang worldview, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memproses apa yang terjadi di dunia, itu ada banyak subculture, ada pandangan politik kita yang mungkin berbeda, pandangan apa lagi ya, pandangan progression yang mungkin berbeda, pandangan finansial yang mungkin berbeda. That could be different. Dua perspektif utama yang diserang iblis adalah satu, siapa Allah bagi kita. Kedua, siapa kita di mata Allah. Kalau ini you get it wrong, kalau kita keliru dan gak selaras nih dua ini sama apa yang Tuhan mau, silakan ke gereja. Serius, bahaya loh. Iblis akan bilang silakan ke gereja selama ininya salah. Ya tinggal tunggu waktu lah. 1-2 tahun lagi juga Wah, nangkep? Ketika perspektifnya salah, iblis akan membiarkan kita datang ke gereja karena kita akan auto self-destruct. So, dua hal ini ya. Yang kesatu, siapa kita di mata Allah, dan kedua, siapa Allah bagi kita. Ada beberapa perspektif keliru yang mau saya bantai atau saya address hari ini. Yang pertama, siapa Allah bagi kita. Dari kecil, saya suka mendengar do your best and God will do the rest. Benar? Lakukan yang terbaik, Tuhan akan ngelakuin sisanya. Ya bahasanya itu kan, God will do the rest. Kamu lakuin aja yang sebisa kamu, Tuhan akan ngerjain sisanya. Ini kayak ayat hafalan waktu saya ada di BPK Penabur gitu kan, karena I know. Even with my best gitu ya, tetap gak bisa gitu ya kan. Do your best and God will do the rest. Ini adalah perspektif yang saya bisa bilang tidak lengkap mengenai Allah. Karena perspektif ini tidak pernah bicara Allah yang jadi fundamentalnya. Let me explain more. Do your best and God will do the rest. Itu kenapa keliru? Karena
kita melihat bahwa selama saya melakukan yang saya bisa, pokoknya saya melakukan yang saya bisa, benar ya? Benar gak? Ini kan artinya pokoknya saya melakukan apa yang saya bisa. Coba di kalimat saya barusan ada Tuhan gak? Gak ada. Gak ada. Pokoknya saya melakukan yang saya bisa. Gak ada kata Tuhan, gak ada Tuhan in the equation. Sehingga kalau saya melakukan yang saya bisa dan masih gagal, itu kehendak Tuhan. Lah, satu, lu gak nanya dulu. Kedua, lu gak align dulu pikiran dan kehendak lu sama Tuhan. Ketiga, lu tau-tau udah action. Ketika gak terjadi, salahin Tuhan yang tidak do the rest. Bener gak? Do your best and God will do the rest. Coba ya perspektif ini di-update gitu. Pertama, to do your best, kamu mesti tahu yang Tuhan pengen kamu do apa. Bener gak? Do apanya dulu. You do your best tapi it's not what God wants. Kenapa Tuhan harus lu suruh-suruh do the rest? Ouch. Kalau you do your best, kalau kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa, mengejar sesuatu, tapi itu bukan yang Tuhan mau kamu kejar, kenapa Tuhan will do the rest? Jangan suruh-suruh Tuhan. Ini perspektif yang keliru mengenai Tuhan atau terbatas mengenai Tuhan. Yang kedua, seneng banget kita nyanyi, for the battle belongs to the Lord. Peperangan adalah milik Tuhan. Betul, peperangan adalah milik Tuhan. Peperangan Tuhan adalah milik Tuhan. Yang kamu perangi peperangan Tuhan atau peperangan lu. Amin. Kalau misalkan peperangan adalah milik Tuhan, kita berbicara bahwa peperangan adalah milik Tuhan, dan kamu bergumul dengan kepahitan. Contoh ya, kamu bergumul sama kepahitan. Ini ada battle di dalam hati kamu dengan bitterness. Kamu minta Tuhan mengubah situasinya. Tuhan bikin dia jera, bikin dia sadar. Aku yakin the battle belongs to the Lord. Tuhan yang akan mencelakakan dia sampai dia sadar gitu kan. Is that the right Christian mentality? No. Betul, the battle belongs to the Lord, tapi battle kamu itu apakah battle kamu memang perlu intervensi Tuhan atau battle kamu lebih perlu pertobatan dari diri kamu sendiri? Ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak semua battle itu perangnya Tuhan. Kadang-kadang lu yang gak mau keluar dari Mesir, lu yang ribut sama orang Mesir, salahin Tuhan. Which battle belongs to the Lord? Itu dulu. Which battle in my life yang belongs to the Lord? Ada beberapa hal yang mungkin kamu gak perlu battle. Ada beberapa hal yang mungkin kamu cukup bertobat. Dan ini bukan soal intervensi Tuhan, ini masalah pertobatan gitu. So ini mesti kita bedain sebagai orang percaya. Kamu yang bergumul dengan kondemnasi dan keterikatan, menunggu Tuhan mengintervensi penjara kamu. Kapan nih saya lepas dari pornografi? Kapan nih saya lepas dari shopaholic? Kapan nih saya lepas dari gibah dan fitnah? Tuhan intervensi, this battle belongs to the Lord. Tunggu. Waktu Paulus di penjara dan malaikat mengintervensi untuk melepas ikatannya, Paulus langsung keluar. Karena dia punya panggilan di luar, bukan dalam penjara. Kita teriak-teriak, Tuhan lepaskan dari keterikatan ini, tapi lu gak ngelangkah keluar juga untuk menghidupi your assignment dan panggilan kamu. Ya, kamu tetap aja di dalam penjara, ikatannya udah lepas. Cuma masih kayak, ikatannya lepas, tapi nggak pelayanan juga. Ikatannya lepas, nggak nyari kesempatan jadi berkat. Ikatannya lepas, tapi nggak belajar hal baru. Ikatannya lepas, tapi nggak belajar mendengarkan orang lain lebih baik. Tetap me first mentality. Ya kamu ikatannya sudah lepas, cuma kamu stay and stick around di dalam penjara. So which battle belongs to the Lord? Ini dulu sebelum kita teriak-teriak our battles belong to the Lord. Apakah your battle memang battle-nya Tuhan? Atau your battle terjadi karena kekerasan hati kita sendiri? Amin. Kamu bergumul. Ini I need to spend some times di sini. Kamu bergumul. The battle belongs to the Lord. Kamu bergumul dengan rasa gagal karena kamu gak mencapai standar dunia. Oh, kalau kata dunia saya belum berhasil. Ini pergumulan saya. Tunggu. Ini standar dunia. Kamu merasa ini battle kamu. Terus kalau gak menang, kecewa sama Tuhan. Wait. I hope you see ada yang salah dari kalimat barusan kan. Kalau kamu pakai standar Tuhan, karakter kamu harus sampai di sini, capability kamu harus sampai di sini, dan kamu nggak sampai, that battle belongs
To the Lord. Tapi kalau kamu coba, kok saya nggak bisa kayak tetangga saya nggak bisa kayak sepupu saya nggak bisa kayak saudara saya nggak bisa kayak teman kantor saya nggak bisa kayak teman kuliah saya, tapi kamu kayak, Tuhan ayo dong naikin saya, tunggu. Siapa battle-nya, siapa yang lagi kamu perangin hari-hari ini? Very good. Ketiga, yang paling sering keliru, perspektif kita yang tidak lengkap adalah God is our savior. Saya lupa beberapa waktu yang lalu saya dengar ini ilustrasi yang sangat baik. Dan saya akan sampaikan lagi di sini. Kalau kita cuma melihat Tuhan, a beautiful savior, He is. Tapi dia bukan cuma juru selamat. Juru selamat tuh itu cuma salah satu. Juru selamat tuh just one thing. Dia Mesias, dia raja yang harus jadi raja atas dunia ini, atas surga dan atas hati lo. Itu yang asli. Tapi ketika kita ngelihat dia cuma sebagai juru selamat, saya suka ilustrasi ini. Kalau kamu naik taksi dan kamu naik bersama juru mudi, kamu punya tujuan untuk disetirin, betul nggak? Di mobilnya dikemudikan sama dia sampai ke tujuan kamu. Pas selesai, makasih Pak, bayar, God bless you, happy Sunday, bye. Bener gak? Ketika kita melihat Tuhan cuma sebagai juru selamat, teman-teman udah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, amin. Udah pernah nangis waktu SMP di retret somewhere gitu ya, udah terima kau di dalam hati saya dan mengaku dengan mulut saya siap diangkat Tuhan gitu. Amin. Kalau kita cuma melihat Tuhan sebagai juru selamat, kita melihat peran Tuhan berhenti waktu kita terima keselamatan. Is that true? Teman-teman dan LC yang sudah lama di sini, that's not true, betul? Karena setelah kamu selamat, panggilannya masih banyak, assignmentnya masih banyak, level-level yang harus kamu naikin masih lebih banyak, peperangan kamu masih lebih banyak. Tuhan tidak berhenti cuma jadi juru selamat sampai dia beneran jadi raja dan Tuhan di hati kamu dan saya. Oke, so bagian pertama, perspektif yang keliru mengenai Allah membawa kita auto ngerusak diri sendiri. Ini perspektif mengenai Allah di mata kita. Siapa Allah? Siapa Allah nggak berubah. Siapa Allah di mata kamu? Itu yang bisa diganti-ganti sama iblis. Ya dong, iblis nggak that strong untuk bisa ngubah siapa Allah. Of course, nggak level coy gitu kan ya. Tapi dia bisa ngerubah siapa Allah di mata kalian. Dan ini yang bikin kita auto self destruct. Datang ke gereja dan nyanyi We Have Overcome berkali-kali tidak akan membantu sampai perspektif kita sama dengan perspektif Tuhan. Amin. Makanya semangat ya baca Alkitab. Kenapa NLC kayak 2 tahun 3 tahun cuma ngomongin baca Alkitab? Sambil saya pikirin, that's actually kenapa baca firman dan merenungkan firman, baca semua praktikalnya cuma baca firman, merenungkan firman. Jangan-jangan that is the key. 80%, 70% kamu mau hidup selaras sama Tuhan, that's the key. Perspektif yang keliru mengenai Allah membawa manusia auto self-destruct, auto ngerusak diri sendiri. Kabar baiknya adalah tidak berhenti sampai di sini. Tuhan memberikan anaknya untuk realita yang tadi sudah berantakan. Tuhan berikan anaknya untuk menebus realita atau situasi yang berantakan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke? Nah, tapi saya mau masuk ke fundamental yang kedua nih. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, ketika kita sudah nggak bersama Tuhan, saya bisa bilang perspektif tadi yang perspektif apa? Yang pertama, siapa Tuhan di mata kita. Kedua, perspektif siapa kita di mata Tuhan. Atau perspektif siapa kita. Nah, siapa kita ini cuma bisa dibengkokin iblis karena kita udah gak ngeliat Tuhan secara langsung. Come on. Kalau Tuhan datang di sini, kalau Tuhan bisa lu tweet atau lu WhatsApp, iblis akan sangat kesulitan, bener gak sih? Bilang lu siapa, bener gak? Kebayang gak ya kalau misalkan iblis akan melemparkan something kayak you are a failure, you sucks, kamu payah, kamu cupu, kamu tidak berharga, dan tiba-tiba ada yang WhatsApp kamu, not true gitu. Yang bikin gue bilang not true gitu kan. It's going to be easy kalau kita lagi sama Tuhan. Makanya perspektif yang keliru tentang siapa kita di mata Tuhan ini senjata iblis setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia tidak lagi langsung bisa ngelihat atau langsung bersama dengan Tuhan kayak di Taman Eden. Ada beberapa hal yang ingin saya address mengenai perspektif kita yang dibengkokin sama iblis. Yang pertama, I'm not worthy. Saya tidak layak. Ini adalah perspektif pertama keliru mengenai diri sendiri.
Perspektif yang keliru mengenai diri sendiri. Saya senang, saya bukan senang, maksudnya saya senang ada contoh yang mudah. Saya senang ada contoh yang mudah karena ada perspektif yang pernah dibilang buat teman kita di sini. Buat lu keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda gitu kan. Itu kayak it's a wrong perspective, of course, it's a wrong lens. Puji Tuhan Daniel juga udah lepas dari perspektif itu. Tapi tahu nggak sih yang dilempar sama iblis tuh yang kayak gini? You're not enough. Kamu nggak measure up, kamu nggak cukup keren, kamu nggak cukup worthy, kamu adalah orang yang gagal. Dan ini adalah lensa, ini adalah perspektif yang dilempar ke orang Kristen. Karena iblis tahu, cukup orang Kristen berpikir saya tidak layak. Dia ketika ada orang yang berpikir I'm a failure, saya orang yang gagal. Ya kamu gagal karena dosa besar di masa lalu. Kamu gagal karena kamu lari dari sesuatu. Kamu gagal karena kamu dikecewakan. Kamu gagal karena kamu mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu ucapkan. Melakukan sesuatu yang kamu harus tidak lakukan. Dan iblis akan mulai lempar, you are unworthy. Kamu tidak layak. You are a failure. You sucks. Kamu cupu. Kamu lemah. Kamu bodoh. Dan lain sebagainya. Dan kalau kamu percaya dan adopt perspektif ini, tahu nggak, kemampuan dan karakter kamu tidak akan bertumbuh loh. Meskipun Tuhan bukain pintu buat kamu. Hey, serius, ketika kamu merasa kamu tidak layak, contoh yang tadi yang gampang ya, ketika kamu merasa semua keberhasilan semua ini akan gagal pada waktunya, gitu kan ya. Waktu kamu pakai framework atau kerangka berpikir itu, kamu lagi antisipasi dan expect sesuatu akan gorong. Bener gak? Ini ada bias ya, ini ada bias ketika kita pakai perspektif ini, kita akan bias mencari kegagalan atau menyebabkan kegagalan. Pas gagal tuh kan, bener gagal, kan saya memang orang gagal gitu kan ya. Nah, most of the time kalau if you want to, kalau kamu apa yang kamu fokuskan akan sering kamu lihat. Gampang banget karena saya lagi seneng banget satu mobil gitu ya. Dan kemudian saya ngobrol sama Tessa, kita mesti ganti mobil ini. Tiba-tiba, tahu kan, di jalan, kok banyak yang pakai gitu ya. Sebenarnya emang banyak gitu, cuma karena kamu fokus ke mobil itu, begitu lewat, wih, kanan, kiri, gitu, kayak banyak banget gitu ya. Sama kayak waktu saya lagi, teman-teman mungkin di sini beberapa udah ngalamin ya, waktu nyari stroller itu kayaknya bagus deh. Tiba-tiba di mall, kok ada ini juga, dia juga kaya, dia kaya kayak. When you focus and fixated on something, you see it all the time. Dan kamu fokus di situ. Waktu kamu fokus kamu orang yang gagal, guess what? It's coming. Kamu fokus kamu tidak layak, guess what? It's coming. Ini yang mau saya bantai dengan Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata kayak gini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hey, saya bicara sama kamu, saya gak peduli kamu sarjana atau bukan. Saya gak peduli kamu waktu di sekolah 10 besar dari 7 murid atau bukan, it doesn't matter. Karena Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kamu lakukan. Dan pekerjaan baik ini sudah disiapkan Allah bahkan sebelum kamu lahir. Amin. That give you a perspective siapa Tuhan. Dia udah mempersiapkan nih. Si orang ini akan nanti, gak apa-apa dia gak terlalu pintar, gue pakai dia gitu. I have my own design, I have my own calling buat orang ini. Gak apa-apa dinyek sama dunia dan keluarga sendiri, gak apa-apa. I have my own design. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Kalau saya beli teman kita di sini mungkin yang jual, gampangnya yang jual kue Jesslyn gitu ya, atau dia bikin kue lah, bukan jual kue, dia bikin kue. Saya makan kuenya dan saya bilang ini kue terburuk yang pernah saya makan. Saya lagi menghina Jesslyn. Iya dong, kan dia yang bikin. Kalau saya bilang ini gak enak banget, ini kenapa savory sama sweet dicampur-campur begini, teksturnya jelek lagi gitu kan, misalkan gitu ya, saya lagi menghina yang bikin. Itu kayak simple banget kan. Nah, kita kalau ngaca kok merasa gak layak. Lo lagi ngehina yang bikin. It's a perspective. Siapa kamu di mata Tuhan yang perlu dibenahin. Hey, kamu berharga. Gak matters orang tua kamu ngomong kamu gak berharga. Gak matter. Karena yang bikin kamu, yang mempersiapkan kamu dari sebelumnya, bukan orang tua kamu. Believe me.
Saya dan Tessa, waktu Nolan dalam kandungan pun kita nggak lay out all things. Nolan bakal jadi apa dan panggilannya apa dan talentanya apa. It's a mystery for us gitu kan sebagai orang tua. Tapi Tuhan udah tahu. So kalau kamu nggak ngerasa layak, balik ke Tuhan. We good? So reframe your worth. Yang kedua, saya lupa copy ayatnya. Yang kedua, reframe your failure. Reframe your failure, teman-teman yang bawa Alkitab bisa dibuka. Roma 8 ayat 28. You know it's on top of your head, right? Reframe your failures. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Buat kamu yang menghidupi rencana Allah, buat kamu yang hidup di dalam Allah, buat kamu yang mengasihi Allah, ada terms and condition. It's not for everyone. Ada terms and condition-nya. Saya nggak mau kayak kita jadi jemaat yang ini ngambil seceplok ayat, Tuhan bekerja dalam segala hal. Betul. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ada terms-nya, karena begitu kamu mengasihi Tuhan, action kamu, kehendak kamu dan perspektif kamu selaras sama Tuhan. Dan ketika perspektif kamu selaras, kehendak kamu selaras, action kamu selaras, meskipun bad things happen to you, guess what? Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Baca Yusuf di rumah ya. Semua yang direka-rekakan dunia yang buruk pun, kalau kamu tinggal dalam Tuhan, Tuhan bisa easy untuk ganti situasinya untuk jadi sesuatu yang baik. We good? So reframe your failure, reframe your worth. Pertama, kamu berharga. Bukan karena kamu pintar, atau kamu keren, atau gelar kamu paling banyak, atau SPT kamu paling tebel. Kamu keren, dan kamu berharga karena Tuhan yang desain kamu dan Tuhan punya panggilan khusus. Kedua, reframe your failures. Kalaupun kamu gagal, tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Oke? Itu yang pertama. Tapi, saya harus highlight juga. Kalau kamu punya pandangan, perspektif bahwa saya orang yang tidak layak, tahu nggak? Meskipun Tuhan mengubah situasi kamu, pengalaman kamu tetap kecewa. Bener nggak? Hati-hati loh. Situasi tidak mengubah gambar diri kamu. Tuhan bisa ngubah situasi kamu, gampang. Tapi kalau kamu udah pakai kacamata saya tidak layak, kamu udah pakai kacamata I'm a failure, saya orang yang cupu, saya orang yang gagal, Tuhan bisa ngubah situasi kamu, tetap kamu gak keluar dengan pengucapan syukur, benar gak? Ya Tuhan, apalagi yang ingin kau gagalkan dari keberhasilan semua ini gitu. Karena kamu udah pakai framework bahwa kamu orang yang gagal, benar? So, situasinya baik pun, kalau perspektifnya salah, pengalaman kamu tetap buruk bersama Tuhan. Ini beberapa kunci untuk hidup berkemenangan. Amin. I hope you get this like I got this. Kedua, perspektif keliru yang kedua adalah saya mampu. Saya mampu ini adalah perangkap kesombongan. Saya mampu ini adalah do your best and God will do the rest. Tiba-tiba at certain point of your life when you do your best, it's enough. Ouch. So you don't need God to do anything. Kamu gak perlu Tuhan lagi. Waktu kamu di BPK Penabur, kamu perlu Tuhan gitu kan ya. Tapi waktu kamu udah kerja ternyata dan kamu udah makin lama makin pintar, pengalaman kamu makin banyak. Kok saya gak doa juga? Gak ada bedanya. Sukses-sukses aja. Ada orang cerita sama saya, langsung yang keluar juga hikmat-hikmat yang baik dan membangun. Tanpa perlu saya bergantung sama Tuhan. Aduh. Ketika perspektif kita berpikir bahwa saya mampu, kita terjebak di dosa lain, itu dosa kesombongan. Bahayanya di Yeremia 17. Mau ayat hafalan nih, ayat hafalan. Yeremia 17, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada orang-orang yang situasinya baik, menaburnya rajin, kerjanya paling keras, kerjanya paling lama, but in the end Tuhan bilang tetap terkutuk karena yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari
Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang sebaliknya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Lu refresh gak sih ngebaca ini? I mean, come on man. Akar-akarnya tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Dia gak bilang gak mengalami tahun kering loh. Tuhan gak pernah menjanjikan gak mengalami tahun kering. Yang Tuhan janjikan, meskipun tahun kering datang, dia tidak khawatir. Dan dia tetap berbuah. Amin. Situasinya bisa mengering, dia tetap berbuah. Karena dia gak mengandalkan kemampuannya sendiri. So, reframe your strength, teman-teman. Apa sih yang kamu andelin hari-hari ini? Gelar, penghasilan, talenta, bakat. Apa yang kamu andalin hari-hari ini? Hati-hati, karena kita perlu nge-reframe nih kekuatan kita dari Tuhan. Kalau gue belajar dunia lebih banyak daripada gue mencoba mengenal Tuhan, I'm in the wrong. Perspektif gue ada yang harus dirubah. Kalau aksi kamu lebih banyak untuk membangun diri sendiri dan kemampuan diri sendiri lebih besar daripada mencoba menyelaraskan perspektif sama Tuhan, kita punya PR banyak. Amin. Ada yang bersama saya karena saya ada di posisi yang sama. Kita punya PR banyak guys untuk ngebenerin perspektif kita. Yang ketiga, I was hurt. Saya disakiti. Saya disakiti. Saya tersakiti. Dan saya disakiti. Ketika kita nge-frame sebagai saya tidak mau terluka, we are on the right for a very big surprise. Kalau kita berpikir saya tidak mau terluka, kalau kita berpikir saya jadi orang Kristen dan tertanam di gereja dan punya teman orang Kristen dan mengejar Tuhan dan punya mentor dan saya memuridkan saya terlepas dari disakiti, you're in for a ride. Karena Tuhan berkata di Filipi 3. Di Filipi 3 ditulis seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya. Kita demen banget ya, kuasa kebangkitan. Relationship yang mati akan bangkit. Amin, amin. Bisnis yang mati akan bangkit. Apalagi kantor yang mati atau apalagi produktivitas yang mati akan bangkit, amin. Gereja yang mati akan bangkit, amin. Kita senang banget sama yang kayak gitu-gitu ya. Kita senang sama kuasa kebangkitan tapi kita lupa ada dan di sini. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nggak ada yang lebih powerful dari ini yang Paulus tulis. Menjadi pengikut Kristus bukan cuma soal your interest dibangkitkan. Menjadi pengikut Kristus juga bersekutu dalam penderitaannya Tuhan. Waktu Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. 3 hal itu gak ada yang easy atau cemen atau nyaman loh. Mendeny ourselves itu sulit. Memikul salib barang ini bukan kayak, oh kita nonton Passion of the Christ, oh Tuhan yang mengangkat salib buat saya sehingga saya bisa hidup lepas dari membawa salib saya. Tunggu. Kita membaca Alkitab yang salah kali ya. Karena di Alkitab itu ditulis barang siapa mau ngikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Tetap harus ada salib yang kita pikul. Tetap harus ada disakiti orang lain tuh inevitable gitu. Dunia ini broken. Orang-orang ini broken. Orang-orang di sekitar kamu tuh broken. Saya bilang di sekitar kamu, saya gak ngomong di kantor kamu. Iya kan? Langsung setuju. Orang di sekitar kita broken. Betul. Saya tahu sekali orang sekitar saya broken. Tapi jokes aside, we are broken people. We live with broken people. Saya juga broken. Live to my own accord. Kalau saya ditinggal untuk kehendak saya sendiri, saya nggak akan kalian temukan lagi in the next 1 to 2 years. Kita semua broken, itu yang kita perlu sadari dulu. So kalau kamu disakiti orang yang broken, jangan lama-lama pahitnya. Karena setiap orang broken. Kamu juga broken. Kalau kamu disakiti sama orang yang broken, fine. Release forgiveness. Kamu gak perlu memenjarakan diri terlalu lama karena kamu tahu dunia memang broken. Karena karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita memang hidup di dunia yang broken. Dan di dunia yang broken, we will hurt each other. We will.
hurt each other. Tapi Tuhan bilang kayak gini, bersekutu dalam penderitaan Tuhan, kata Paulus. Di situ kita bisa serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. So saya bisa bilang kayak gini, ada orang yang berhenti ke gereja. No, I have to address this karena saya dengar ini beberapa kali. Saya nggak dengar dari boomers atau Gen X. Saya dengar dari millennials dan Gen Z. Saya berhenti gereja kenapa? Karena saya kecewa sama orang Kristen. Kita dulu kalau dengar itu, oh itu masih si om, si tante, you know. That's boomers gitu, boomers issue gitu ya. Gen X issue, not us gitu kan. Ya, kita kan lebih pintar gitu. Kita tahu Tuhan itu lebih baik. Kita tahu manusia mengecewakan. But no, I've heard this from millennials and Gen Z yang bilang saya akan berhenti ke gereja, saya akan berhenti cari Tuhan karena orang Kristen mengecewakan. Tidakkah kamu punya perspektif bahwa dunia ini memang broken? Pendeta yang paling kamu favoritin masih struggle sama dosa? You know, have that perspective. Saya mau sampaikan ini. Dikelonin dunia akan selalu lebih nikmat daripada dipertajam dalam tubuh Kristus. You can quote that. Dikelonin dunia akan selalu lebih nikmat dan lebih nyaman daripada dipertajam dalam tubuh Kristus. Ketika kamu memutuskan saya mau tertanam, saya mau dipertajam sama orang lain, itu akan hurting. Pasti akan menyakitkan. Tapi kalau Paulus bilang, di situ aku bisa menjadi serupa dengan Kristus melalui kematiannya. Amin. Ada satu statement yang dibilang oleh salah satu pastor di US, Darius Daniels. Dia bilang kayak gini. Saya terjemahin dalam bahasa saya. Dia bilang kayak gini, restorasi situasi tidak menyembuhkan luka hati kamu. Saya ulang, restorasi atau intervensi Tuhan terhadap situasi tidak mengubah kamu kalau udah ngerasa sakit nih. Kamu ngerasa sakit nih, kamu punya kepahitan. Sama siapapun lah, sama mantan, sama teman bisnis, sama manajer, siapapun kamu masih nyimpen pahitnya. Tahu nggak? Kalaupun Tuhan ubah situasinya, tidak membuat kamu sembuh. Karena sembuh itu keputusan dan komitmen dan action untuk ngerilis. Tuhan ubah situasinya, tidak mengubah perasaan kamu. Berapa banyak yang masuk ke hubungan yang baru masih bawa pahit dari hubungan yang lama. Karena hubungan yang baru yang Tuhan restorasi tidak menyembuhkan kamu. Karena ini adalah sebuah kehendak dan perasaan ini, itu adalah sesuatu yang kita harus berurusan dengan healing, kita harus let go. We have to decide, we have to commit to decide, I will not let the past, aku tidak akan membiarkan orang lain nge-frame cara aku berpikir ke depan. Amin. Aku tidak akan membiarkan kegagalan dan sakit yang disebabkan oleh orang lain membuat aku mengganti cara aku mengambil keputusan ke depan. Kenapa ada orang yang selalu pacaran sama buaya? Karena dia selalu pacaran sama buaya. Ketika dia nge-frame bahwa aku tidak berharga, semua pacarku adalah buaya, the next time dia cari pacar, dia akan cari buaya. It's the frame of mind. Ini frame of mind yang kita perlu berhati-hati. Buat orang yang pahit, karena whatever reason, Tuhan bongkar situasinya. Tuhan bawa dia ke suatu situasi yang baru. Tuhan bawa dia ke hubungan yang baru. Ketika dia tidak berurusan dengan sakitnya, apa yang dia bawa ke hubungan yang baru? Bukankah kecurigaan? Halo? Bukankah dia akan sulit percaya sama pasangannya karena pasangan yang lama mengecewakan dia? Dan dia tidak akan menikmati season yang baru dengan baik yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan sudah ganti karena dia masih merasa disakiti. This is the truth. Perspektif kita, situasi kita berubah pun, Tuhan kita mau berubah. Tuhan mau, saya berdoa Tuhan ubah situasi saya. Is it true? Iya, kamu harus berdoa supaya Tuhan mengintervensi situasi kamu. Now learning this. Waktu kamu berdoa, apakah cukup berdoa mengubah situasi? Gak cukup. Yang harus berubah apa? Perspektif. Benar? Kamu gak bisa mengendalikan situasi. Satu hal yang kamu bisa selaraskan sama Tuhan adalah perspektif. See this. Situasi baik sama perspektif salah. Saya udah kasih beberapa contoh. Kalaupun situasi kamu baik, kalaupun Tuhan tiba-tiba kasih 5.000 Tuhan kasih 5.000 roti dan 5.000 ikan muncul dan kamu gak perlu kerja lagi for the rest of your life.
Even Tuhan memberi situasi yang baik sekalipun, kalau perspektifmu salah, kamu akan end up dengan kekecewaan. Sebaliknya, situasimu gak berubah, buruk terus. Tapi perspektifmu, kamu ambil perspektifnya Tuhan, karakter kamu bertumbuh. So the next time we pray, berikutnya kita berdoa, berdoalah untuk perspektif. Kalau kamu berdoa sama Tuhan, ya kamu berdoa supaya situasi kamu. Saya tahu ada beberapa teman yang punya doa yang kamu tunggu dijawab Tuhan, and you need to keep praying for that supaya situasinya berubah. But one thing, satu hal yang saya mau kita belajar hari ini adalah berdoa untuk perspektif kamu. Supaya perspektif kamu sama dengan perspektifnya Tuhan. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Roma 12 ayat 2, I let this verse speak strong ke setiap kamu. Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya tanya sama kamu, begitu disebut di sini Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Situasi serupa nggak? Serupa. Emangnya kalau lu orang Kristen bunga deposito lu lebih tinggi? Enggak kan? Emang gaji lu, oh kamu Kristen, kamu Natalan ya, oh THR-nya 2 kali deh. Enggak ada yang kayak gitu ya, jarang lah. Mungkin saya nggak tahu kalau ada. Situasinya akan sama, betul? Ketika ditulis di Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa, berubahlah dalam perspektif. Saya harap ini ngejawab ya, kok gue jadi orang Kristen gak ada bedanya sama orang dunia ya? Kalau mereka kerja diberkati, gue juga kerja diberkati, exactly, karena situasinya tidak berbeda. Yang berbeda adalah perspektif. Berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana, oh I like this very much, mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saya gak akan interpretasi ayat ini lebih lanjut. Jadikan ini ayat hafalan kamu seminggu ke depan. Ayat terakhir. Roma 12, it's my bad. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So saya bisa bilang kayak gini, ketika Tuhan menebus kita, bukan cuma soal keselamatan kamu jadi hidup kekal, tapi ketika Tuhan menebus kita, yang kita harus kejar dalam penebusan adalah perspektif kita ditebus, dan perasaan kita dan kehendak kita ditebus. Very good. Saya boleh panggil teman-teman present worship, kita akan terima perjamuan kudus. Teman-teman mendapatkan firman Tuhan hari ini, you got this. Kalian dapat, saya berdoa kalian dapat pewahyuan ini, dan kalian bisa bawa pulang sebuah perspektif yang baru. Kalau kamu kejar anything, kejar perspektif. Kalau situasi kamu gak berubah, kalau perspektif kamu berubah, kamu besok Senin masuk ke kantor, masih ketemu orang yang nyebelin yang sama. Kamu masih tetap dibully oleh orang-orang yang sama. Tapi ketika perspektif kamu berubah, kamu bisa mengucap syukur. Oh Tuhan, pembentukan karakter nih seminggu lagi. Beda kan? That's a framing, bener gak? Gua ketemu dia lagi seminggu ini, aduh. Atau pembentukan karakter, hello gitu kan. Gak ada sertifikatnya di surga gitu ya. Gak kayak Coursera ini gak ada sertifikatnya. Ini sertifikasi pembentukan karakter seminggu lagi, haleluya gitu kan. When you frame, waktu kamu mengganti perspektif kamu siap menghadapi situasi yang sulit, kamu siap menghadapi kegagalan. Kegagalan inevitable. Kamu siap menghadapi kesukaran karena kamu punya perspektif yang benar. Amin.